Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat online, sore hari ini saya bersama dengan founder dari IBBS, Imam Bukhari Boarding School, dengan Abdul Khabir Barokah. Kita coba ngobrol-ngobrol. Saya pernah dengar bahwa Ustadz Khabir belajar atau pernah menjelaskan terkait dengan pendidikan berbasis fitrah. Nah, ini yang perlu kita gali. Sebenarnya pendidikan berbasis fitrah yang dimaksud itu seperti apa? Konsep pendidikan berbasis fitrah itu adalah mengembalikan metode pendidikan kepada ahlinya langsung. Apa ahlinya? Yang paling ahli dalam bidang pendidikan adalah Rasulullah SAW. Terus karakternya yang berbeda dengan pendidikan umum seperti apa tuh? Yang berbeda adalah metode pendidikan yang berbasis pada pembiasaan, seperti hewan sirkus. Orang itu dilatih dan lumba-lumba, dia pintar begini dan begitu karena dibiasakan. Ketika dia tidak melakukan, ada sanksi. Ketika dia melakukan, ada reward. Sedangkan pendidikan berbasis fitrah, peserta didik itu ditumbuhkan kecintaan dulu terhadap ilmu, terhadap sesuatu. Misalnya, kita mau mengajarkan tentang sholat, maka diajak dulu untuk mencintai sholat. Dengan cara mereka diberikan pemahaman tentang keimanan. Hingga peserta didik itu melakukan ketaatan-ketaatan yang lain itu bukan atas dasar kebiasaan, tapi atas dasar kesadaran. Kita lihat dari banyak atsar ya, dari hadis Rasulullah SAW itu ketika mengajari para sahabat, baik itu sahabat dewasa ataupun sahabat-sahabat kecil, itu diajari dulu tentang iman, tentang kecintaan kepada Allah. Mereka cinta dulu kepada Allah, lalu disuruh apapun mereka sami'na wa ata'na. Bahkan belum latihan perang, tapi karena sudah ada perintah perang, langsung saat itu juga siap. Nah, tapi kalau kita lihat kan sebenarnya pendidikan yang berkiblat ke barat pun ya toh hasilnya orang bisa melihat fine-fine aja gitu. Maksudnya perkembangan teknologi, perkembangan dunia kedokteran, semuanya bagus istilahnya. Terus urgensinya apa kemudian tiba-tiba kita harus kembali ke fitrah gitu. Kenapa di zaman sekarang banyak orang pintar tapi saat menjadi orang pintar, saat menjadi pejabat, banyak yang korupsi. Nggak amanah. Jadi dokter tidak amanah. Jadi ahli bidang kimia misalnya tidak amanah. Justru bikin hal-hal yang merusak. Mereka gampang sekali berbelok hanya karena finansial dunia harta. Jadi ruh pendidikan itu memang harus kita tanamkan sejak dini dengan konsep pendidikan fitrah. Pendidikan fitrah itu mengajak kepada para peserta didik kepada arah tujuan pendidikan yang sesungguhnya. Tujuan pendidikan sesungguhnya itu kan membuat anak-anak itu menjadi soleh, beriman, bertakwa ya. Soleh. Itu kan sama dengan ini, apa namanya? Yang sekarang ada istilah kurikulum merdeka. Iya. Itu kan ada 6 profil pelajar Pancasila. Pertama itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Justru itu kurikulum sekarang itu alhamdulillah sudah menuju kepada nilai-nilai fitrah. Contoh seperti sejalan, tidak bertolak belakang kurikulum yang ada. Contoh juga seperti menjadi pembelajar sepanjang masa. Pendidikan fitrah pun gitu. Jadi anak-anak itu bukan hanya di sekolah dia belajar, dimanapun menjadi sekolah untuk mereka. Sekarang kan sudah diaplikasikan, tidak ada yang tidak naik kelas. Begitulah pendidikan fitrah juga. Tidak ada istilah anak itu tinggal kelas yang bodoh. Tapi setiap anak memiliki bakat tersendiri. Setiap anak punya keunggulan di bidang apa. Masing-masing bawa potensi. Terus apakah kalau kita bicara pendidikan berbasis fitrah itu hanya cocoknya di dunia pesantren atau sebenarnya itu bisa juga dibawa ke sekolah formal gitu? Ataukah memang ini khusus domainnya sekolah Islam, pesantren atau gimana? Tidak, pendidikan berbasis fitrah ini rahmatan lil alamin. Semua lini semuanya bisa dipraktekkan. Bahkan kalaupun tidak ada sekolah, kalaupun tidak ada lembaga sekolah, di rumah itu bisa diterapkan. Basicnya begini, setiap anak yang dilahirkan adalah fitrah. Imam Ibnu Qayyim, fitrah itu adalah Islam itu sendiri. Seandainya anak itu dibiarkan begitu saja tanpa diajari apa-apa, mestinya dia akan tumbuh menjadi pribadi yang beriman. Kalau tidak ada pengaruh negatif dari lingkungan. Ada fitrah.
Nah, maka tugas kita, tugas orang tua, tugas pendidik itu adalah bagaimana menumbuhkan keimanan tadi, menumbuhkan iman di dalam hatinya untuk supaya keimanan itu menjadi kuat dan bisa melakukan segala hal ketaatan yang diperintahkan oleh Allah. Kita tumbuhkan, semakin besar pohon imannya istilahnya, maka semakin mudah juga dia melakukan ketaatan. Berarti bisa dikatakan bahwa pendidikan berbasis fitrah adalah pendidikan yang dilandasi dengan syariat Islam. Dengan syariat Islam, betul. Ya. Sesungguhnya di keluarga-keluarga Muslim itu sudah banyak yang sudah menerapkan. Hanya mungkin istilahnya belum pahami. Sekarang itu kenapa ada kita gencarkan ini supaya kita kembalikan pemahaman kita, oh ternyata pendidikan berbasis fitrah itu adalah pendidikan yang seperti yang sesuai dengan namanya syariat Islam. Artinya tetap bahwa keimanan dan ketakwaan itu adalah sesuatu yang wajib dimiliki. Walaupun nanti mungkin anak-anak setelah melalui proses pendidikan nanti ada yang akhirnya memilih sesuai dengan bakatnya. Ada yang ahli IT, ahli di kedokteran, tapi betul. Semuanya tetap harus ada nilai dasar yang mereka bawa. Nilai dasar itu. Dan yang kedua, pendidikan berbasis fitrah itu adalah pendidikan yang tidak tergesa-gesa, menginginkan perubahan terhadap anak didik. Sebagian besar di kita di sekolah-sekolah, anak-anak itu diajari sesuatu yang belum saatnya sesuai fitrah. Jadi gambarannya gini, ada pohon yang baru tumbuh 1 tahun, 2 tahun, tapi kita harapkan dia sudah langsung berbuah. Kita harap dia sudah langsung berbuah. Padahal belum saatnya. Nah, apa yang terjadi kalau dia baru tumbuh, kemudian kita sudah berharap dia langsung berbuah? Apa yang terjadi? Akhirnya ada kerusakan dalam pohon imannya. Entah itu kalau dalam bahasa sekarang akarnya yang membusuk, entah itu pohonnya kelihatan besar tapi di dalamnya kropos. Ini ibarat aja ya. Atau dengan berbagai macam yang lain, atau pohon cepat tumbuh cepat matinya. Kalau dalam bahasa realitanya adalah ada anak-anak yang ketika kecilnya dia kelihatan taat. Dia dipondokin, dia taat, nurut. Begitu dia keluar pondok, langsung ternyata berubah. Langsung seolah-olah bebas dan melampiaskan kenakalan. Kemudian dia justru berubah menjadi anak yang membangkang. Dia berubah menjadi anak yang bermaksiat, gitu kan. Padahal di masa mudanya, mungkin di usia belasan tahunnya, dia itu kelihatan anak yang baik. Bisa jadi itu karena sewaktu kecil dia dipaksa, atau dalam tanda kutip ya, dia melakukan sesuatu yang harusnya itu belum masanya. Contohnya apa? Contoh anak-anak usia 5 tahun sudah diajari dan dipaksa untuk sholat. Paksaan itu bukan berarti kamu harus sholat, enggak. Tapi pembiasaan itu sudah mulai dilakukan. Nah, apakah itu salah pembiasaan? Betul, tidak salah. Tapi bisa jadi anak-anak ini kan tumbuh rasa jenuh, bosan ketika di masa yang harusnya dia sudah terbebani syariat. Padahal dia sendiri belum mengerti. Dia melakukan itu. Melakukan itu hanya bagian dari kebiasaan kayak tadi itu. Soalnya dia melakukan sebagai rutinitas. Akhirnya tidak tergerak dari dalam. Sementara Rasulullah sendiri saja, kalau basic pendidikan fitrahnya, Rasulullah sendiri saja menyuruh sholat, mengajari anak sholat itu di usia 7 tahun. Memerintahkan untuk memberikan sanksi ketika di 10 tahun. Bayangkan 3 tahun. 3 tahun menyuruh, mengajari, barulah ada sanksi. Kalau di kita
terkadang ini kita contohkan ke sholat saja. Secara syariat sebenarnya itu sudah ada aturannya ya. Sudah ada aturannya. Kenapa Rasulullah memerintahkannya 7 tahun? Karena Rasulullah tahu manusia itu diciptakannya begini, fitrahnya seperti apa, sehingga di masa usia dari 0 sampai 7 tahun itu tidak harus terbebani syariat. Contoh juga, ada anak-anak kecil-kecil kita sudah biasakan pakai kerudung. Oh, lucu. Oke, dia nanti kata orang tuanya, dia udah malu. Dia sudah malu untuk terlihat auratnya. Usia 4 tahun, usia 3 tahun mungkin, ya, usia 5 tahun. Salah nggak seperti itu? Tidak salah. Tapi kita tuh sebagai orang tua terlalu egois, sehingga memberikan beban atau pembiasaan kepada mereka sesuatu yang harusnya belum mereka terima. Kita inginkan dia sudah berbuah, padahal harusnya kita tumbuhkan akarnya dulu. Anak-anak mau kemana-mana udah biarin dia terlihat itunya, nggak apa-apa, rambutnya dan sebagainya. Jangan sampai begitu nanti dia dewasa, akhirnya dia merasa saya sejak kecil udah pakai kerudung, bukan dari panggilan keyakinan. Ya. Apalagi kalau sampai diikutin dengan sanksi kalau nggak pakai. Nah padahal anak masih kecil, dia belum dewasa. Nah sekarang pertanyaan terakhir, bagaimana dengan sekolah-sekolah yang ingin mencoba menerapkan pendidikan berbasis fitrah ini? Step-stepnya seperti apa sih? Step-stepnya sebenarnya kita hanya belajar aja. Belajar, kemudian menerapkan dari segi kurikulum, dan para pengajar-pengajarnya memberikan pemahaman. Sebagian dari pengajar-pengajar kita juga kadang belum memahami ini. Misalnya di pesantren, ketika ada anak yang misalnya melakukan kesalahan yang bukan syariat, aturan kedisiplinan, kita terapkan aturan kedisiplinan dengan sanksi yang lebih berat daripada sanksi yang diberikan oleh Rasulullah tentang masalah sholat. Kira-kira pantas nggak? Padahal tingkatan perintah sholat itu sesuatu yang mulia. Ya betul. Tingkatan sholat itu kan tiang agama yang kalau dia tidak ada, runtuh agama kita. Itu saja Rasulullah bilang pukul, tapi dengan pukulan yang mendidik. Bukan pukulan yang menyakiti. Tapi masih ada di pesantren-pesantren misalnya yang karena dia melakukan pelanggaran aturan yang bukan syariat, ya sudah diberi sanksi yang lebih berat dari itu. Dipermalukan misalnya, itu kan hatinya bisa sakit, hatinya dia bisa tumbuh dendam. Ada juga yang dipukul, ditampar, dia dendam negatif atau dia dendam positif. Dendam negatifnya dia dendam dengan gurunya, dia bisa jadi benci dengan mata pelajarannya itu, dia bisa jadi benci dengan sekolahnya, atau berbagai macam. Kalau dendam positif, dia sampai mengatakan kalau saya punya murid, kalau saya punya anak, saya tidak akan seperti ini. Ada kalau yang dendam negatif, saya bisa berubah karena dikasarin seperti ini, ya kan? Karena guru saya keras, begini-begini. Akhirnya dia begitu jadi guru, dia akan melakukan hal yang sama. Ya, padahal itu keliru dalam syariat. Ya. Di zaman Rasulullah ada sahabat yang tidak ikut perang. Apakah sahabat itu diambil kemudian dipenjara, disiksa, dipukul? Enggak kan? Rasulullah hanya mendiamkan, menghajar dengan cara mendiamkan, sampai hatinya itu merasa sempit. Kenapa merasa sempit? Orang kalau didiamin sama orang yang dia cintai gimana? Rasanya kayak sempit. Dia ketika diberikan maaf, saat itu semakin besar cintanya.
nanti lain kali saya udah nggak akan begini-begini. Tapi coba kalau dipukul, disiksa misalnya, disakiti, ya bisa-bisa dia berbalik menjadi musuh. Nah, begitulah kira-kira. Jadi sebenarnya banyak pelajaran-pelajaran kalau kita baca sirah ya, pendidikan yang sebenarnya Rasulullah ajarkan, hanya saja kita nggak pahami. Betul, kali ya. sangat banyak yang Rasulullah ajarkan sehingga sahabatnya menjadi generasi yang terbaik, murid-murid yang hebat. Oke, nanti akan bisa sambung lain kali Insyaallah dengan Ustaz Khabir. Masih terus belajar. Insyaallah. Sampai sekarang masih belajar. Bicara baik, berbagi cerita. Dengan pendidikan fitrah. Syukur-syukur nanti bisa kita main ke IBBS, Imam Bukhari Boarding School untuk melihat langsung bagaimana penerapannya. Gitu ya. Demikian, saya Sirun. Saya Abdul Khabir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.